Dan mudah-mudahan ini membuat kita semua sadar bahwa cepat atau lambat, sooner or later, kita juga akan menyusul. Mudah-mudahan kita semua, saya, keluarga, bisa bertemu dengan orang-orang tercinta di tempat yang terbaik di alam sana. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Tidak seperti biasanya, saya membuka dengan semangat 45, dengan semarak ya. Sekarang saya membuka dengan sedikit husuk. Kenapa? Karena hari ini adalah tepat 1 tahun meninggalnya Ibunda tercinta Hajah Hilaliyatus Zuhdiyah yang meninggal pada 18 April sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi nanti video ini akan ditayangkan kurang lebih pada saat Ibunda menghembuskan nafas terakhir. Tapi video ini diambil memang pada tanggal 18 Juli. Jadi saya hanya ingin mengenang Ibunda tercinta sebagaimana saya mengenang Ayahanda. Ayahanda meninggal sudah lama, 10 Juni 1996. Kalau sekarang barangkali 24 tahun yang lalu. Ibunda baru 1 tahun. Ibunda kelahiran 29 Juli 1943. Jadi saat meninggal usianya menjelang 76 tahun. Usia yang cukup bagi umat manusia mendapatkan bonus karena Nabi Muhammad SAW meninggal pada usia 63 tahun. Tetapi yang namanya anak, yang namanya putra, pasti ada perasaan kehilangan yang luar biasa. Nah, saya ingin menceritakan ketika Ibunda berpulang. Jadi sebenarnya 1 tahun sebelum Ibunda berpulang, Ibunda sudah jatuh sakit. Yaitu sekitar sebelum puasa tahun 2018. Saat itu Ibunda terkena stroke. Memang sejak lama Ibunda mengidap penyakit diabetes. Jadi diabetes Ibunda itu sudah diidap sejak dia berusia 40 tahun. Pernah bahkan tangannya melepuh sampai hitam. Saya pada waktu itu tidak sadar, tidak paham apa itu diabetes. Lalu tangannya yang melepuh sampai hitam itu tidak sadar bahwa kalau tidak bisa disembuhkan, itu akan bisa diamputasi. Dua-duanya akan kehilangan. Tapi untungnya, Ibunda sembuh dengan yang saya ingat minum ramu-ramuan yang setiap saat dia minum, direbus, dan selalu ada rebusan itu dia minum terus-menerus, dan akhirnya Ibunda sembuh. Walaupun tidak sembuh total sesungguhnya ya. Karena penyakit diabetes ini hanya bisa dikendalikan, konon, tapi untuk sembuh total barangkali tidak bisa. Dan Ibunda jatuh sakit lagi 2018. Jadi 2018 itu dia terkena stroke ringan, dibawa ke rumah sakit, masuk rumah sakit, dan sebenarnya sudah ada cerita ketika beliau tidak sadarkan diri, beliau merasa didatangi oleh anak kecil. Ya, bentuknya perempuan, anak kecil, dan berdiri di ujung kaki beliau. Tapi beliau kemudian bilang, saya ini masih banyak dosa. Jadi Ibunda meminta waktu untuk hidup
lebih lama karena merasa banyak dosa yang dia masih perbuat, sehingga dia merasa dia belum siap untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Ini diceritakan Ibunda setelah dia sehat pada 2018 itu. Dan tahun 2018 itu pada pergantian tahun 2017-2018, alhamdulillah saya mengajak Ibunda dan anggota keluarga lainnya itu umroh. Ada belasan keluarga selain Ibunda, juga Ibunda mertua saya yang berumroh. Ibu pada waktu itu kena penyakit yang mulutnya agak mencong sedikit, namanya Belvasi kalau tidak salah. Jadi kasihan juga Ibunda, selama umroh ada perasaan minder juga karena mulutnya mencong seperti itu. Saya merasa sedih juga, tapi di balik kesedihan itu kami semua merasa gembira karena bisa ke Tanah Suci bareng keluarga. Keluarga kami tinggal berlima. Saya adalah sebenarnya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Tetapi kakak saya 2 di atas saya meninggal. Yang persis di atas saya meninggal tahun 79 ketika usianya baru sekitar 11 tahun. Yang kedua meninggal pada tahun 2013 ketika tinggal di rumah saya dengan saya pada usia 49 tahun. Jadi 2 kakak saya meninggal. Dan saya punya 1 adik, jadi hitungan saya adalah nomor 2 dari bungsu sesungguhnya. Kami gembira, tapi rupanya itulah kesempatan terakhir untuk bisa pergi bersama-sama Ibunda. Pada tahun 2019 setelah Ibunda sakit, Ibunda sembuh lagi, Ibunda dengan kursi roda sempat berwisata rohani. Adalah teman saya yang berjanji untuk menemani Ibunda. Beliau adalah teman SMA saya yang punya travel di Batam dan sering mengadakan wisata rohani ke Malaysia, Singapura, lalu kemudian Ibunda ikut. Dan Ibunda saya seperti dianggap ibundanya sendiri. Itu yang membuat saya terharu dengan sahabat saya ini yang namanya Deska Amilin. Tetapi rupanya itulah perjalanan terakhir Ibunda dalam kondisi yang sehat. Setelah pergantian tahun 2019 itu, dari 2018 ke 2019, setelah saya ulang tahun tanggal 26 Januari yang ke-49, beberapa hari kemudian Ibunda jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit. Yang membuat saya bersedih adalah sebenarnya pada tanggal itu, sekitar tanggal 26-27 Januari itu, Ibunda mengajak kami untuk pulang ke Palembang, menengok kebun dukunya yang berbuah. Memang pohonnya tidak banyak, ya hanya beberapa batang, tapi kalau untuk dimakan sendiri more than enough, termasuk juga dibagikan ke tetangga. Memang tidak pernah dijual buahnya, hanya untuk senang-senang saja. Kalau berbuah datang memetik buahnya, lalu dimakan sendiri dan dibagikan ke tetangga. Dan kebun duku itu insya Allah masih ada dan terus kami ingin pelihara. Tapi pada waktu itu saya tidak bisa mengikuti kehendak Ibunda, karena kebetulan saya tanggal 26 Januari pada siang harinya itu menguji disertasi di Untas Gajah Mada. Jadi promosi Dr. Khairul Fahmi. Saya menjadi salah seorang penguji dan memang itu dimaksudkan sebagai hari ulang tahun saya. Adalah Profesor Saldi Isra yang menetapkan ujian itu tanggal 26 Januari agar bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Kebetulan hari itu hari Sabtu. Mudah-mudahan tidak keliru. Setelah ujian itu sorenya saya
cepat-cepat ke Jakarta karena saya mengundang beberapa kolega, beberapa teman untuk syukuran ulang tahun saya yang saya sering lakukan selama 3-4 tahun terakhir. Terakhir agak lumayan besar-besaran sedikit di area Kopi Gentang Museum Satria Mandala karena saya menginjak 50 tahun. Saya sempat menyesal kenapa saya tidak mengikuti kemauan ibunda walaupun mungkin waktunya tidak mungkin. Karena ketika ibunda jatuh sakit, saya berpikir, waduh jangan-jangan ini pesan terakhir beliau untuk bertemu. Tapi alhamdulillah ternyata ibunda bisa sembuh dan dibawa pulang. Tapi rupanya sejak itu ibunda memang tidak bisa lagi sembuh secara total. Bahkan ibunda sempat terjatuh yang membuat penyesalan ayunda saya karena ketika menjaganya sempat tertidur dan ibunda mau ke kamar kecil dan tidak membangunkan ayunda saya yang tertidur karena menjaga beliau. Rupanya beliau jatuh terduduk, jaraknya tidak sampai, ya mungkin antara berdiri dan duduk itu kira-kira 1 meter saja mungkin. Tapi itu sudah cukup membuat tulang pinggul beliau retak. Awalnya kami tidak menyadari kalau ibunda mengalami keretakan tulang pinggul. Kami merasa stroke beliau membuat beliau tidak bisa jalan, karena itu kemudian perlu diterapi. Rupanya setiap mau dilatih berjalan, ibunda kesakitan. Akhirnya diperiksa dan benar ternyata ada keretakan di tulang panggul beliau sehingga harus dioperasi. Jadi tulang panggul beliau diambil dan harus dioperasi, lalu kemudian mungkin diganti dengan yang sintetis atau apa persisnya saya tidak tahu. Setelah operasi tulang panggul itu ternyata ibunda mengalami masalah lain, yaitu soal katarak. Jadi akibat gula yang menahun, beliau kemudian matanya mengalami katarak dan dioperasi juga. Tapi operasinya itu tidak hendak membuat mata beliau kembali melihat, hanya sekedar menghilangkan rasa sakit akibat tekanan di kornea mata. Saya lupa waktu itu mata sebelah kanan atau sebelah kiri. Sepertinya sebelah kanan, dan mata sebelah kanan itu benar-benar sudah hilang penglihatannya sesungguhnya. Sementara mata sebelah kiri masih bisa melihat, tetapi tidak maksimal lagi sesungguhnya. Jadi kami merasa sangat sedih karena apa iya kalau ibunda sembuh, ibunda selama-lamanya tidak bisa berdiri lagi, bahkan tidak bisa hanya sekedar untuk berdiri, hanya berbaring saja, lalu dengan penglihatan satu mata kiri yang sudah buta dan satu lagi tidak terlalu jelas. Terus terang sebagai anak saya sangat sedih, hanya memang tidak ada yang bisa kami lakukan karena ini adalah penyakit tua dan memang ibunda bolak-balik ke rumah sakit. Jadi tahun 2019 itu kalau tidak salah ibunda 4 kali atau 5 kali ke rumah sakit. Sejak Januari hingga kemudian meninggal tanggal 18 Juli 2019. Bahkan ketika pada bulan puasa, ibunda seperti sudah menghembuskan napas terakhir. Karena tiba-tiba saya ingat betul pada waktu itu pekan pertama puasa dan malam Jumat. Jadi Kamis malam kami lagi ngobrol dengan tetangga yang datang kebetulan melihat atau membesuk ibu. Lalu itu pada pukul 10 tiba-tiba ibu drop
Lalu kami mendekat, kami membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, surah Yasin. Tetangga-tetangga sudah datang, dan kami lalu teringat pesan dari ibunda kalau meninggal dia ingin di rumah saja, di dekat keluarga, tidak ingin di rumah sakit. Itu keinginan beliau. Karena mengingat keinginan beliau itulah kami pasrah, kami bisikkan kepada ibunda sesuai dengan pesan, maka kami membiarkan beliau menjemput ajalnya dengan tenang. Tapi cucu beliau rupanya tidak rela kalau neneknya dibiarkan saja tanpa ada upaya untuk sekedar memenuhi syariat agar manusia berupaya sebelum ajal tiba. Akhirnya kami pun membawa beliau ke rumah sakit umum, dan kemudian cepat ditangani karena kebetulan ada dokter kakak angkatan saya di SMA. Namanya kebetulan Dr. Harun juga. Jadi ketika ibunda datang langsung ditangani, lalu menunggu ruangan, insya Allah ruangan terbaik yang bisa kami sediakan. Lalu ibunda dirawat di sana. Keesokan harinya ibunda rupanya siuman, sadar. Bahkan kesadarannya pulih, bisa bercanda dengan kami. Sampai kemudian ibunda pulang. Itu sekitar bulan akhir Mei ya, karena awal-awal puasa. Tapi 2 minggu atau 2 pekan sebelum meninggal, ibunda lagi-lagi masuk rumah sakit. Dan sepertinya juga kalau tidak salah hari Kamis malam Jumat juga. Jadi dibawa lagi ke rumah sakit di tempat kamar yang hanya bersebelahan atau berseberangan dengan kamar sebelumnya. Dan sejak itu ibunda sudah hilang kesadaran. Jadi tidak sadar lagi. Pernah dia melihat, tapi dia penglihatannya kosong. Jadi sebenarnya dokter bilang beliau sudah mengalami kerusakan otak yang parah sesungguhnya. Jadi dia tidak sadar lagi. Hanya melihat saja, kemudian tidur seperti itu. Sampai akhirnya kondisi beliau memburuk. Saya sendiri datang dan membesuk di tengah kesibukan, datang ke Palembang, sempat menunggui kira-kira 5 malam. Lalu saya kemudian ke Medan, dan dari Medan saya balik ke Jakarta. Kebetulan tanggal 16 Juli 2019 atau 2 hari sebelum ibunda meninggal, putra atau putri sulung saya Amalia Mabrina wisuda di The University of Queensland di Brisbane, Australia. Kami sudah mengurus visa, dan itu diurus memang sebelum ibunda sakit. Bahkan kami juga mengurus visa ke Selandia Baru, karena saya berjanji untuk mengunjungi Selandia Baru, menemui Duta Besar Tantowi Yahya yang kebetulan orang Palembang juga. Kami juga sudah mengurus visanya. Tetapi karena ibunda sakit, akhirnya saya tangguhkan apakah saya mau datang atau tidak. Untuk tidak membuat kecil hati anak saya, Amalia Mabrina, akhirnya kami putuskan datang, tetapi hanya ke Australia saja, tidak ke Selandia Baru, mengingat ibunda sakit. Jadi dengan perasaan tidak menentu, saya pergi bersama istri dan adik Amalia Mabrina, Noval Fikri, yang mengidap autis, ke Australia. Kami berangkat tanggal 14 Juli, datang ke sana, tiba itu tanggal 15 Juli, sehari sebelum wisuda. Jadi penerbangan tanggung ya. 15 Juli datang ke Brisbane, lalu kemudian dijemput oleh anak kami, Amalia Mabrina, yang sewa mobil temannya, dan kebetulan dia juga capek baru pindah apartemen yang disewa harian saja, karena
apartemen resminya yang disewa tahunan ketika kuliah itu sudah berakhir, dan tentu tidak mungkin diperpanjang hanya untuk beberapa hari, sehingga dia mencari apartemen yang bisa disewa harian dan lebih besar untuk kami inapi bersama. Tanggal 16 Juli itu kami mengikuti wisuda Amalia Mabrina. Ya, ini pengalaman pertama punya anak yang wisuda. Tentu kami bangga ya, karena bagi kami yang paling penting adalah anak bersekolah dan memilih apa yang dia inginkan. Dia harus bertanggung jawab terhadap hidupnya. Soal pilihannya, jurusannya apa, saya serahkan kepada anak. Saya tidak memaksa misalnya harus masuk fakultas hukum juga. Kebetulan Amalia Mabrina mengambil fakultas ekonomi, manajemen, pemasaran. Ya, silakan saja. Hari ini juga dia rupanya tidak mau kerja kantoran, mau berusaha mandiri, ya walaupun starting from zero, kami biarkan saja. Mudah-mudahan dia menjadi makhluk atau manusia yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap hidupnya. Bertanggung jawab juga terhadap adiknya yang autis. Kami di Australia itu hanya sampai tanggal 18 saja. Karena setelah wisuda, kami sempatkan malamnya menjamu teman Amel yang kebetulan orang Indonesia juga, bercerita-cerita, lalu ya jalan-jalan malam di kota Brisbane hanya untuk sekedar tahu saja. Lalu kemudian besoknya kami sudah terbang kembali menuju Jakarta. Tetapi tanggal 18 itu penerbangan tidak langsung. Jadi kami singgah dulu di kota Sydney dan baru esok harinya melanjutkan penerbangan ke Jakarta. Jadi kami kemudian stay satu malam di semacam apartemen yang bisa disewa satu malam di Sydney. Lalu malamnya kami makan malam, lalu lihat-lihat kota Sydney dan kemudian berbelanja sedikit. Ya, hanya beli sepatu kalau tidak salah waktu itu. Dan ketika sampai rumah, kira-kira waktu itu sudah kami sampai rumah pada pukul 9:30 kalau tidak salah. Dan 9:30 itu waktu Indonesia bagian baratnya kalau tidak salah beda 3 jam antara Sydney dan Jakarta. Mohon maaf Sobat RH sekalian, saya spontan saja, nanti kita cek sama-sama. Kalau tidak salah 3 jam bedanya. Saya diberi kabar bahwa ibunda dalam keadaan koma. Jadi terus menurun detak jantungnya. Jadi ada beberapa angka indikator yang terus menurun, termasuk detak jantung. Nah, kami sudah sampai pukul, kalau tidak salah pukul 9:30 atau pukul 10 ke apartemen kembali. Sementara di Jakarta masih pukul 7 kalau tidak salah. Lalu pada pukul 12:30 waktu Sydney, saya mendengar kabar kalau ibu sudah menghembuskan napas terakhir. Jadi ketika mendengar ibu koma, kami sholat, lalu kemudian membaca surah Yasin, juga berdoa, dan pada pukul 12:30 malam waktu Sydney atau 9:30 waktu Indonesia bagian Barat, kurang lebih antara pukul 9 malam, 9:30 malam, saya mendapatkan kabar bahwa ibunda sudah menghembuskan napas terakhir. Dan kakanda saya mengatakan agar direlakan karena ibunda meninggal dalam keadaan yang sangat tenang. Ada yang ingin saya tambahkan, satu adalah saya tidak sempat mendengar ibunda meninggal. Lalu tentu saja saya menangis, merasa sedih, sambil berlinang air mata, sholat, berdoa, kemudian membaca surah Yasin. Tetapi bersama istri kami mencari kira-kira penerbangan yang paling cepat, yang memungkinkan saya bisa melihat jenazahnya, memandikannya, menyolatkannya. Tapi tidak beruntungnya adalah saat itu tidak ada pesawat yang bisa menjamin datang ke Palembang pada saat siang hari. Jadi kami hanya melanjutkan perjalanan dengan pesawat yang sama,
Dan memang baru sampai ke Palembang, ke rumah kami kira-kira pukul 9 malam kalau tidak salah. Dan itu orang sudah pulang setelah menguburkan ibunda di kampung halamannya di Desa Seriguna, Ogan Komering Ilir. Jadi ibunda meninggal malam Jumat, dikuburkan pada hari Jumat ba'da sholat Jumat, karena memang tidak mungkin syariah memperlama, menunggu saya misalnya untuk dikuburkan hari Sabtu misalnya, karena itu harus disegerakan. Dan saya tidak sempat memang melihatnya. Saya juga tidak melihat foto-foto penguburannya karena barangkali semua orang berkonsentrasi pada penguburan, tadi tidak ada yang memfotonya. Juga saya juga tidak melihat foto-foto lainnya, tapi sudahlah. Yang penting doa bagi ibunda agar beliau diampuni segala dosanya. Dan beliau sudah menghadap ke haribaan ilahi dalam waktu yang selalu dia bicarakan, bahwa beliau akan meninggal pada Kamis malam Jumat. Beliau selalu menyebutkan meninggal kalau tidak malam Jumat pada hari Jumat. Dan memang ketika beliau kolaps, pernah juga dibawa ke rumah sakit, rata-rata memang Kamis malam Jumat, termasuk ketika bulan puasa itu. Tetapi pada bulan puasa itu beliau masih diberikan kesempatan dan baru meninggal pada tanggal 18 Juli ketika saya tidak berada di sampingnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima segala amal ibadahnya, menerangkan kuburnya, melapangkan kuburnya, meluaskan kuburnya, dan juga menghindarkan beliau dari api neraka, memasukkan beliau ke dalam surga. Doa yang sama saya juga panjatkan untuk ayahanda tercinta Haji Harun, ayahanda mertua saya Haji Manopong, dan kakanda saya Ferry Yulizar. Al-Fatihah buat mereka semua. Ya sobat era sekalian, itu sekedar kenangan untuk ibunda saya yang meninggal hari ini, dan mudah-mudahan ini membuat kita semua sadar bahwa cepat atau lambat, sooner or later, kita juga akan menyusul. Mudah-mudahan kita semua, saya, keluarga, bisa bertemu dengan orang-orang tercinta di tempat yang terbaik di alam sana. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita semua. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan
terima kenyataan. Hati ini hanya rindu. Hanya rindu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu. Hati ini hanya rindu. Ku rindu